Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya untuk cover knalpot transformer Yamaha yang naik. Jadi sebetulnya saya menggunakan cover knalpot ini model yang ini ya, model transformer ini. Jadi model knalpotnya yang ini saya sudah 3 kali ganti dengan model yang sama. Cuma kenapa saya tetap ganti model yang sama? Karena saya kejar modelnya ya. Jadi cuma sayangnya model transformernya ada beberapa kelemahan, tapi saya tetap ganti model yang sama karena desainnya yang oke. Saya akan memberikan sedikit tips ya. Ini adalah model yang lama, ini yang lama ya, yang sudah rusak. Jadi saya sudah ganti dengan yang ini, yang baru. Saya sebutkan dulu beberapa hal di sini, yaitu pertama, di desain cover knalpot yang ini dia ada kelemahan di sini ya, di lubangnya ini. Ini aslinya mungkin udah nggak kelihatan nih. Ini teman-teman bisa perhatikan di sini ada pecah. Di sini pecah, entah karena getaran apa gimana. Jadi menurut saya kurang kuat ya. Nah di sini nih pecah dia, jadi pecah ini lepas. Terus dan beberapa sisi titik ya. Nah ini di bagian belakangnya lubangnya berubah karena ketempelan ujung dari knalpot Yamaha NMAX. Nah di bagian sini. Jadi di bagian dalam ini jadi kena semua dan dia meleleh. Di bagian sini juga ada karena panas ya, dia berubah struktur, dan di sini berubah struktur juga. Kemudian di bagian pangkal ini, di bagian pangkal dia juga sedikit tipis ya, jadi gampang sekali retak. Nah, untuk yang ketiga ini, saya sudah ganti cover knalpot ini sampai 3 kali ya. Saya akhirnya memberi sedikit improvement pada cover knalpot yang ini. Desainnya tetap sama, ini masih baru ya. Oke, untuk yang pertama yang saya lakukan, ini bagian depan ini ya, karena ini kan aslinya bulat. Saya sedikit lebarkan ujungnya, jadi aslinya ini bulat. Saya beri lubang ini turun ke bawah agar meminimalisir terjadinya hal seperti ini. Kemudian berikutnya, di sini sering pecah, di sini juga sering pecah ya. Saya beri perkuatan di sisi bagian belakangnya. Nah ini, saya beri perkuatan ya. Ini semua saya kasih dextone, lem besi ya, sebanyak-banyaknya agar daging di sebelah sini lebih kuat dan lebih tahan getaran, baik di sisi sebelah atas maupun di sisi sebelah bawah. Jadi ini full dextone lem besi ya, tujuannya untuk menambah daging di sisi sebelah sini agar lebih kuat. Mungkin kalau teman-teman punya ide lain diberi resin, fiber dan lain-lain mungkin lebih bagus lagi, karena yang ini sering banget patah di bagian sini ya. Karena ini kan nempel langsung ke knalpot dan dia ternyata walaupun tebal tapi getas. Yang ini juga gitu, sama. Kemudian berikutnya, untuk meminimalisir panas, saya beri isolasi, ini aluminium foil ya. Semua ini aluminium foil. Tujuannya untuk meredam panas, terutama di bagian sini. Semua saya cover dengan aluminium foil agar lebih tahan panas dan tidak mudah meleleh ya apabila suatu saat harus menempel di bagian corong bagian belakang Yamaha NMAX. Jadi takutnya kejadian yang ini kejadian lagi, ini meleleh ya, meleleh semua ketempelan knalpot ini. Oke, jadi sisi bagian dalam ini saya cover beberapa titik menggunakan aluminium foil tahan panas. Ini lumayan tebal ya isolasi aluminium foilnya. Oke, begitu aja sedikit tips dari saya untuk cover knalpot Yamaha NMAX model transformer ini. Kita simak aja pemasangannya bagaimana. Oke teman-teman, untuk cover knalpot transformer Yamaha NMAX ini ya, sorry gambarnya terlalu clear ternyata. Untuk cover knalpot Yamaha NMAX ini dalam kondisi standar ya, dia dapat bracket-bracket karena knalpot ini bisa dipasang di Yamaha Aerox juga. Namun sayangnya tidak mendapatkan baut ya. Nah, 2 plat yang ini digunakan di Yamaha Aerox. Kalau teman-teman semua mau memasang cover knalpot ini di Yamaha Aerox. Jadi di Yamaha Aerox kan lubangnya nggak nyampe ya. Jadi perlu adaptor ini. Nah, di sini perlu adaptor yang di sisi depan maupun sisi belakang agar cover knalpot ini bisa dipasang. Ini nggak dipakai. Kemudian berikutnya dapat 2 buah ini. Nah, ini semacam ring ya, tapi tebal, kurang lebih ini setengah senti. Kemudian di sini ada ring apa ya, ini ring mur ya.
Jadi ini akan digunakan di dalam karet, kemudian dapat satu buah karet peredam. Ini nanti dipasang di bagian sisi dalam bagian atas agar tidak terkena sini ya. Ini nanti dipasangnya di sebelah di cover knalpot yang bersentuhan di bagian atas ini. Oke, kemudian yang ini nanti dipasang di bagian karet, dan satu lagi sebenarnya dapat karet ya. Ini kebetulan sudah saya pasang. Nih, ini karet ya. Jadi dapat karet juga di sini. Oke, kita pasang aja. Yang pertama, nah yang ini kelihatan nggak ya? Nah yang ini dipasang di sini, dipasang dari arah dalam. Ini bagian yang bersentuhan dengan knalpot ya, dipasang dari arah dalam. Sorry kalau gambarnya agak kurang ditonton ya teman-teman semua, ini agak goyang-goyang karena kameranya posisinya kurang steady. Nah ini jadi dipasang di sisi bagian dalam ya, baik sisi atas maupun sisi bawah. Oke. Nah ini knalpotnya Yamaha NMAX yang covernya sudah saya lepas. Nah, nanti dipasangnya begini. Untuk ini kan tadi dapat 2 mur ring yang tebal ini ya. Aslinya baut knalpot NMAX itu bawaannya pendek banget. Jadi mau nggak mau kita harus ganti baut sendiri ya. Kita harus ganti baut sendiri. Saya menggunakan baut yang sama yaitu baut 10, namun di sini panjangnya jadi sekitar 3,5 ya. 3,5 cm lebih panjang, dengan catatan ini ikut dipasang. Teman-teman ujungnya bebas mau pakai model L atau model kepala kunci 8 atau kunci 10 terserah, tapi yang jelas panjangnya kurang lebih ini 3,5 ya, 3,5 cm. Di sini saya menggunakan yang model L dengan jenis baut baja hitam, ini baut baja hijau ini ya, jadi yang tidak mudah berkarat. Ini baut baja dan modelnya menggunakan kunci L. Kita pasang aja. Jadi posisinya ini ada 2 sisi ya teman-teman semua. Kalau diperhatikan ada sisi yang melengkung dan sisi yang datar. Nah sisi yang datar ini gini nanti. Sisi yang melengkung ini nanti yang bersentuhan dengan karet peredam yang ada di cover knalpot. Ini ya teman-teman semua. Nah ini kan tadi ada karetnya, sudah ada knocknya juga di dalam yang tadi ini dipasang. Nih. Nah, kita pasang aja ini. Nah, begini. Jadi nanti di sini muncul kurang lebih sekitar berapa senti ini? Muncul sekitar kurang lebih, nah, gambarnya kurang kelihatan teman-teman. Ini kalau saya perhatikan sekitar 2 cm kurang dikit. 2 cm kurang dikit ya. Oke, ini masih cukup aman untuk dipasang di sisi sebelah sini. Pastikan di sini ya. Nih mur yang besar tadi, ring yang besar tadi, posisi yang datar di depan, dan dia dipasang di sini. Oke, kita pasang aja di knalpot langsung. Baik teman-teman, kita tinggal pasang aja ya. Jujur masangnya ini cukup sulit ternyata. Ini videonya sempat saya skip tadi beberapa menit karena ngepasin lubangnya ini ke lubang yang ada di knalpot tuh ternyata sulit juga ya. Karena kalau ketika kita memasukkan baut ini dan kita putar tuh masih seret ya istilahnya, itu berarti posisi baut tidak pas dengan ulirnya. Kalau kita paksakan takutnya nanti ulirnya yang rusak. Jadi harus tetap dicari posisinya yang pas hingga pada akhirnya kita putar gini tuh enteng ya. Karena posisi yang pas itu antara baut dan ulir tuh PNP. Jadi dia tidak berat sama sekali. Kita tinggal pasang aja. Ini kebetulan sudah pas ya. Dapatnya tadi video ini sudah saya skip karena ternyata ngepasin lubangnya lama banget dan tidak gampang. Oke, kita kencangkan aja. Pastikan posisi ulir mur dan bautnya sama ya. Jadi jangan sampai seret, karena kalau seret berarti tidak pas. Oke, ini adalah hasil akhir dari pemasangan cover knalpot transformer pada Yamaha NMAX tahun 2017. Sekarang posisinya dia lebih lebar, kemudian pas, dan ini lebih fix ya. Semoga harapannya lebih awet karena di sini sudah kita perkuat tadi. Kemudian di sebelah sini juga sudah kita perkuat.
Baik, segitu dulu video singkat saya mengenai pemasangan knalpot transformer beserta tipsnya ya. Kalau teman-teman semua ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Tunggu terus video-video baru saya yang lainnya mengenai Yamaha NMAX. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman semua.